Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofwan Johari di channel Sofwan Johari, channel yang mendedikasikan untuk kajian-kajian fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Sebelum kita lanjutkan, tolong diklik tombol subscribe dan like-nya. Materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah akad ju'alah. Ju'alah atau ji'alah boleh ya, ju'alah atau ji'alah. Apa itu akad ju'alah? Nah, sebelum mendengarkan akad ju'alah, sebaiknya para pemirsa sudah pernah mendengarkan kajian tentang akad ijaroh. Ijaroh atau akdun ala manfaatin, ya, bi'iwadin ma'lumin. Jadi akad untuk mendapatkan manfaat dengan upah tertentu, manfaat atau jasa, ya. Ini bisa jasa barang, bisa jasa orang. Jasa barang contohnya manfaat suatu barang, contohnya rumah. Jadi ijarah itu sewa rumah, sewa mobil, itu contohnya. Atau ingin mendapatkan manfaat orang. Contohnya apa? Pekerjaan seseorang, tukang ketik, ya, tukang jahit, akuntan, dan karyawan yang lainnya. Jadi saya ingin mendapatkan jasa dari keahlian dan waktu Anda. Nah, jadi akadnya ijaroh. Datanglah ke kantor saya dari pagi sampai sore setiap hari dan saya bayar sekian. Itu namanya akad ijaroh. Setelah akad ijaroh, saya pernah menyampaikan akad wakalah atau pendelegasian. Dari kata wakil. Jadi akad mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. Jadi saya misalnya punya pekerjaan sebagai dosen. Pekerjaan saya mengajar. Ketika saya tidak bisa mengajar, saya minta tolong kepada orang lain untuk menggantikan tugas saya mengajar. Kemudian saya kasih upah, maka jadilah nanti akad wakalah bil ujroh. Kalau tidak saya kasih upah, maka namanya akad wakalah saja. Nah, akad wakalah bil ujroh itu ada kaitannya dengan ijaroh. Sebenarnya ijaroh, tapi jenis pekerjaan atau manfaatnya itu spesifik banget, yaitu apa? Pendelegasian. Dalam video saya tentang jual beli dropship, nah, wakalah itu menjadi salah satu solusi supaya jual beli dropship kita halal, begitu ya. Jadi jual beli dropship itu kan berarti jual beli barang milik orang lain, kita belum punya barang, itu kan nggak boleh. Supaya boleh gimana? Kita jual barang orang lain, tapi kita minta izin, minta ada wakalah dari yang punya barang. Berikan saya tugas untuk menjual barang-barang Anda. Jadi ada akad ijaroh, ada akad wakalah bil ujroh. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang ju'alah. Ju'alah ini ada kaitannya dengan ijaroh masalahnya, ya. Apa itu sih akad ju'alah? Akad ju'alah itu, ya, saya tunjukkan definisi dari akad ju'alah. Dr. Wahbah Zuhaili mendefinisikan ju'alah adalah iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin muayyanin au majhulin asura ilmuhu. Komitmen seseorang untuk memberikan upah tertentu atas satu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang tidak tertentu, yang sulit diketahui. Ya. Atau ini untuk membantu memudahkan pemahami ju'alah adalah al-ijaratu ala manfaatin madhnunin husuluha. Ini definisi dari mazhab Malikiyah. Jadi akad untuk mendapatkan manfaat yang diduga manfaat itu dapat tercapai. Nah, ada kata-kata madnunin husul, bisa tercapai, bisa tidak. Kalau definisi yang pertama tadi kan muayyanin au majhulin asura ilmuhu. Jadi pekerjaannya itu mungkin tidak jelas. Pekerjaannya itu sulit. Kalau yang kedua tadi, pekerjaannya kemungkinan bisa tercapai. Berarti apa? Kemungkinan juga tidak tercapai. Jadi kira-kira perbedaannya di antara perbedaan antara ijarah dengan ju'alah itu adalah kalau ijarah itu pekerjaannya jelas. Kalau ju'alah itu pekerjaannya nggak jelas. Nah, setidaknya ada 3 perbedaan antara ju'alah dengan ijarah. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Perbedaan antara ju'alah dengan ijarah itu apa saja? Setidaknya tadi saya katakan ada 3. Yang pertama, kalau dalam ju'alah, pekerjaannya tidak ditentukan, tidak tertentu. Dan tadi dikatakan madnunin husulah, mungkin tercapai, mungkin juga tidak. Tapi kalau ijarah,
pekerjaannya jelas dan upahnya jelas. Pokoknya kamu datang ke kantor dari pagi sampai sore, kerjaannya ini. Kalau pas nggak ada kerjaan, ya udah kamu duduk aja, saya gaji, titik. Nah, tapi kalau jualah, contohnya ya di dalam kitab-kitab fikih itu umumnya adalah menemukan binatang yang hilang. Contohnya saya punya kucing nih, kucing saya hilang. Saya umumkan, siapa yang bisa menemukan kucing saya yang hilang nanti akan saya kasih hadiah, misalnya berapa? 5 juta. Nah, gimana cara menemukan kucing saya yang hilang? Itu saya nggak tentukan. Terserah Bapak deh gimana cara menemukan. Ya, pakai CCTV, mengerahkan anjing pelacak, pakai kamera, atau Bapak keliling komplek, terserah. Pokoknya saya nggak tahu. Hasilnya gimana? Yang penting saya lihatnya pada hasilnya, bukan pekerjaannya, bukan prosesnya. Jadi kalau ijaroh itu lebih kepada prosesnya, tapi kalau jualah itu lebih kepada hasilnya. Ya. Yang kedua, jualah itu tidak ditentukan orang yang melakukan pekerjaan. Masih nggak jelas, umum. Tapi kalau ijaroh itu jelas. Jadi kalau ijaroh itu kan contohnya karyawan. Nah, kalau karyawan itu kan ada akad nih. Bapak mau si A, ya Bapak A, Bapak B, Bapak C mau kerja di tempat saya, mau, oke, kita tanda tangan. Ya. Tapi kalau jualah, itu saya bisa aja ngumumkan gini, siapapun, ya Bapak A, B, C, D, E, F, sampai Z, yang bisa menemukan kucing saya yang hilang, maka nanti akan saya kasih upah. Ya, oke ya, jadi nomor 1 dan 2, perhatiin, jualah tidak ditentukan pekerjaannya. Dia lebih berorientasi kepada hasilnya. Yang penting hasilnya gimana? Nah, gitu kan? Yang kedua, jualah itu tidak ditentukan orangnya. Siapapun yang bisa menyelesaikan pekerjaan ini, yang bisa menghasilkan sesuatu yang saya minta, siapapun boleh. Boleh jadi, kalau saya umumkan kepada orang satu kelas nggak ada yang merespon. Satu kampung saya kasih tahu, siapapun yang bisa menemukan kucing saya, boleh jadi tidak ada yang merespon. Saya nggak bisa protes, nggak boleh marah kepada orang sekampung, ya kok nggak ada yang mau ini. Nah, tapi kalau karyawan tidak merespon, udah saya tanda tangan, ya, udah sign tanda tangan kontrak, kok dia tidak datang, saya boleh marahin dia kan sudah akad, gitu ya. Jadi akadnya ini antara orang dengan orang jelas dalam ijarah. Tapi kalau jualah antara A dengan siapa itu tidak jelas. Satu lagi, jualah bisa terlaksana. Pekerjaan yang diminta itu bisa terlaksana dan bisa tidak. Madnunin husuluha tadi kalau definisi Malikiyah ya. Nah, kalau definisinya Dr. Wahbu Zaidi adalah asura ilmuhu. Amalnya bisa majhul. Jadi bisa terlaksana bisa tidak. Tapi kalau ijarah ya, itu pekerjaannya kan spesifik jelas sih. Bisa dikerjakan, orangnya pun jelas. Maka kalau orang sudah mengerjakan, dia wajib diberikan upahnya. Nah, jadi mudah-mudahan dari definisi ini para pemirsa bisa memahami akad ju'alah, bisa membedakan antara ju'alah dengan ijarah, ijarah dengan wakalah bil ujroh, dan juga ijarah, wakalah bil ujroh, dan ju'alah ini bisa paham. Nah, bagaimana hukum akad ju'alah? Jumhur ulama menyatakan bahwa akad ju'alah itu diperbolehkan. Halal, boleh ya. Jumhur ulama menyatakan demikian. Jadi kalau boleh ya kita jangan protes ya. Lu itu kan akad nggak jelas mengandung unsur gharar ya. Gharar siapa pelakunya nggak jelas ya. Gharar kira-kira bisa terwujud atau tidak ya. Memang ada sedikit ghararnya tapi lihat video saya tentang maisir dan gharar ya. Gharar itu tidak semuanya haram ya. Ada gharar yang namanya ghararon yasir itu tidak diharamkan. Maka lihat dulu kajian tentang gharar juga ya. Jangan asal setiap goror haram ini berarti goror dong. Enggak. Ya memang ini ada gorornya. Wong pelakunya, akadnya saya dengan siapa nggak jelas, pekerjaannya bisa terwujud atau tidak juga nggak jelas. Tapi jumhur ulama dari madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali menyatakan boleh. Apa dalilnya? Setidaknya ada 2 dalil yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dari surah Yusuf ayat 72. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu nafkidu su'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'iru wa ana bihi za'im. Ketika sang raja kehilangan pialanya, diumumkan siapa yang bisa menemukan piala ini maka akan dikasih upah hadiah, yaitu makanan seberat beban unta. Yang kedua, ini hadis. Ya, ketika para sahabat Nabi berada atau bertamu di suatu daerah di Badui, ada orang yang sakit, kepala suku katanya sakit. Nah, udah berobat ke sana kemarin nggak sembuh-sembuh, akhirnya minta kepada sahabat-sahabat Nabi ini, ya, mau ngobatin ini nggak kepala kampung saya enggak? Ya, kira-kira dijawab ini, saya mau deh, asal kami diberikan upah. Saya mau ngobatin, ya, kasih upah.
Nanti kalau ternyata pengobatan saya cocok, kasih upah ya. Nah, ternyata dikasih obat cocok. Alhamdulillah obatnya cuma baca suratul Fatihah kan. Al-Fatihah lima quri'at lahu dalam hadis au kama qala Rasulullah. Fatihah itu bisa kita baca, kita niatkan, niatnya apa tuh? Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Fatihah itu untuk suatu tujuan tertentu itu bisa. Asal yang bacanya ibarat senjata, yang makainya canggih, kemudian senjatanya udah canggih, yang makainya canggih enggak itu loh ya. Canggih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baca sahabat Nabi. Begitu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, sembuhkan orang ini. Nah, ternyata sembuh ya, dikasih upah kambing. Hanya datang kepada Rasulullah. Ini gimana nih kambingnya? Halal nggak? Rasulullah bercanda. Ya bagi saya dikit ya. Nah, itu artinya apa? Ju'alah itu diperbolehkan. Nah, jadi kita sudah tahu ju'alah, hukumnya bagaimana, dalilnya bagaimana. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana implementasi ju'alah pada bisnis kontemporer di zaman sekarang ini. Nah, ju'alah itu bisa diterapkan dalam bisnis atau industri multi level marketing. Atau kalau yang sesuai dengan syariah namanya PLBS. Jadi kalau multi level marketing itu sebenarnya kan baik, tapi bercampur nih di pasaran ini ada yang money game, perjudian tapi kayak multi level sehingga orang itu banyak yang nggak bisa membedakan antara multi level marketing dengan money game. Sehingga apa? Semua multi level itu kesannya jelek menurut sebagian orang. Nah, untuk menghilangkan kesan itu, maka Dewan Syariah Nasional memberikan solusi. Ini kalau multi level marketing itu mungkin ada yang bercampur dengan money game. Tapi kalau yang sesuai dengan syariah itu jelas tidak ada money game-nya karena tidak ada judinya. Kalau judi haram, maisir namanya kan. Nah, itu disebut dengan PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah ya. Saat ini ada sekitar 10 perusahaan multi level marketing yang sudah mendapat sertifikasi PLBS dari DSN MUI. Nah, akad jualah ini bisa diterapkan di industri multi level marketing. Contohnya begini, siapa member yang bisa membantu perusahaan dalam melakukan penjualan produk sehingga member itu bisa menciptakan omset ya, perusahaan bisa menjual sebanyak sekian, ditambah member ini bisa membimbing jaringannya sehingga perusahaan bisa menjual sekian, maka akan dikasih upah. Gambarnya begini, kalau ada member yang bisa menjual dan member yang bisa membimbing downline-nya melakukan penjualan dalam jumlah tertentu, biasanya disyaratkan di PLBS, member itu sendiri juga harus melakukan penjualan. Tidak hanya bimbing dan nyuruh orang lain untuk menjual, tapi dia sendiri juga menjual dan membimbing seluruh jaringannya untuk melakukan penjualan. Kalau berhasil semua, maka baru dikasih upah sekian. Kalau nggak berhasil, ya nggak dikasih upah. Boleh jadi ada member yang, karena dia udah pinter ya, jual itu gampang banget. Udah gitu, dia tuh kan sudah bekerja sebelumnya, sudah merekrut banyak orang, merekrut orang-orang yang jadi member. Member itu ibaratnya salesnya ya, penjual. Nah, dia udah merekrut banyak orang, dan dia sendiri juga bisa menjual. Sehingga, katakanlah dia punya 1.000 orang, dan dia sendiri atau dia punya member 999, dan dia sendiri satu. Ya, berarti kan ada 1.000 orang. Kalau 1.000 orang semua melakukan penjualan, ya, katakanlah masing-masing 1 juta, berarti kan tercipta omset 1 miliar, maka dikasih bonus oleh perusahaan sekian. Boleh jadi perusahaan mengatakan siapa yang bisa menciptakan omset 1 miliar akan dapat bonus sekian. Nah, kita udah bekerja, jungkir balik, dapat nih omsetnya 999 juta, kurang 1 juta doang, enggak dapat. Nah, makanya ini di dunia PLBS disebut dengan tutup poin. Tutup poin itu masalah target jualan. Boleh nggak? Boleh-boleh saja jualan. Nanti lihat video saya tentang tutup poin juga ya. Saya sudah buatkan kok di edisi sebelumnya ada video tentang tutup poin ya. Tutup poin itu lah jualah kira-kira ya. Jualah itu tutup poin dalam implementasi di dunia modern dalam bisnis multi level marketing atau PLBS. Nah, demikian kita boleh milih dalam kehidupan sehari-hari kita, milih ijaroh atau milih akad wakalah bil ujroh atau jual, atau jalankan semuanya. Ya, Islam sudah memberikan solusi berbagai macam akad. Ya, silakan kita pilih yang mana. Jadi jangan langsung mengharamkan, jangan menjelek-jelekkan industri multi level juga ya.
Karena industri multi level itu ada yang syariah dan ada yang konvensional, seperti bank ada yang konvensional, ada yang syariah, asuransi juga ada yang konvensional, ada yang syariah. Cuman yang sudah terkenal itu bank sama asuransi. Kalau multi level syariah itu belum terkenal karena baru 10 perusahaan sampai saat ini. Mudah-mudahan video saya ini juga bisa mendorong dan memotivasi para pengusaha di industri multi level marketing supaya untuk memperbaiki kondisi perusahaannya dan bisa mengajukan sertifikasi syariah ke DSN MUI. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.